Nah gue di puncak pertama tuh ngeliat cewek pendaki bang, sendirian. Gue inget kerudungnya kerudung ungu itu bang. Di gunung ini nggak boleh masak daging, oke mungkin itu larangan, dan nggak boleh ajan. Dia samperin, dia panggil, pas cewek tuh nengok, kata dia mukanya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Karna, Bang ya. Iya, Bang. Bang, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan salam untuk keluarga nih Bang ya. Dan ternyata teman-teman semua, abang yang satu ini berasal dari Kerawang. Nah, bener, Bang. Provinsi Jawa Barat Bang ya. Jawa Barat. Kalau boleh tahu Kerawangnya daerah mana tuh Bang? Daerah Lemah Abang Wadas sih bang. Lemah Abang. Iya. Oh, arah Cikampek gitulah ya. Iya, satu iya, arah. Kalau satu mudik arah. tuh, kalau mudik naik motor lewat situ pasti tuh. Oke. Jalur mudik. Jalur mudik Bang ya. Dari Kerawang ke sini berapa jam Bang? Dari jam 2 nih denger-denger. Jam 2 ya bang. Nyampe sini habis sisa ya? Iya habis sisa. Jam 7, 5 jam. Tapi karena itu kejebak hujan. Bekasi. Bekasi kejebak hujan gitu kan. Nah, pada video kali ini nih Bang, atau pada kesempatan kali ini, Abang mau menceritakan pengalaman saat mendaki gunung mana tuh? Kebetulan di Gunung Manglayang bang. Manglayang, berarti daerah Sumedang Bang ya? Sumedang. Sumedang. Dan kalau boleh tahu jalur mana Bang saat itu? Saya lewat jalurnya Baru Berem bang. Berem. Baru Berem. Baru Berem? Iya. Oke, dan saat itu kejadiannya tahun berapa, bulan apa? Masih ingat nggak kira-kira? Tanggal 18 Mei 2021 tahun kemarin. Hampir setahun kemarin ya? Iya benar. Dan sedikit aja Bang, ngalamin apa tuh saat itu? Ya kayak pertama pendakian aja, baru pas mau sampai pos 1, gue udah ngedenger suara ini bang, gamelan. Terus ya yang denger itu cuma gua doang berdua sama temen gua yang di belakang gitu. Dan tentunya selain itu masih ada lagi nih Bang ya, kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Karna dan juga teman-teman lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Perkenalkan, nama gue Karna Kurniawan. Gue dari Karawang. Sekarang gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue saat mendaki Gunung Manglayang pada 18 Mei 2021. Gue dan 5 orang teman gue itu berencana naik Gunung Manglayang saat habis lebaran gitu lah bang. Kan biasalah anak muda gitu kan. Nah pas itu gue juga sebenarnya itu ngedadak bang. Semalam tuh gue ngajak temen gitu kan, daripada gabut udah naik Gunung Manglayang aja. Yang lain gas, ya udah gas. Gua kebetulan situ 5 orang laki-laki, 1 orang perempuan bang. Nah situ gua nggak tahu tuh ada bahwa perempuan itu pas gua baru pertama naik, dia juga hari pertama head bang. Menstruasi? Iya bener bang. Nah gua kira ya udahlah, dalam hati gua kan gua juga nyeletuk, ya cuma Gunung Manglayang, cuma ketinggian segitu, nggak apa-apa lah. Terus ya udah gua lanjut. Gua dari rumah itu berangkat jam 5 bang, sampai ke Sumedang itu sebelum zuhur lah, jam 11-an. Nah kan kita kan istirahat dulu gitu kan, sholat dulu, makan. Kita mulai pendakian, start itu jam 1 bang. Kebetulan pas gue ngobrol-ngobrol sama ini tuh petugas base camp yang naik Gunung Manglayang itu, di hari itu baru ada golongan gue doang bang, tim gue doang. Ya cuma gue juga, kok ini banyak apa parkiran, banyak motor tapi nggak ada yang naik. Katanya oh ternyata yang lain udah pada turun. Oke lah, nggak apa-apa, emang harinya bukan hari buat inilah liburan.
Habis itu ya udahlah gue baca doa. Kita mulai pendakian jam 1:30-an bang. Kita mulai pendakian, terus ini pengalaman gue paling ini sih bang. Gue baru pertengahan jalan mau menuju pos 1, itu gue udah kedenger suara gamelan. Kebetulan posisi gue sweeper nih bang, di belakang sama temen gue, partner gue lah, kemana-mana selalu bareng sama gue. Gue cuma tatap-tatapan, oh ya udahlah dia udah paham. Alhamdulillah lancar. Nah di pos 1 temen gue ini satu yang baru pertama kali naik gunung muntah bang, mungkin kecapean lah kata gue. Kita obatin, kasih tolak angin atau apa gitulah. Nah habis itu oke, dia udah sehat, naik lagi. Dia malah paling cepat jalan itu, kok aneh gitu, paling cepat, jadi paling cepat. Yaudah nggak apa-apa, bagus lah kata gue. Dari pos 2 aman tuh kan, istirahat dulu tuh kan, santai, sebat. Nah di pos 3 yang menstruasi tuh capek ya udah istirahat lagi. Lama tuh gue istirahat bang. Di pos 4 ini ada lagi bang, gue udah sampai pos 4. Oke istirahat nih, temen gue pada capek semua. Oke kita istirahat semua. Gue ngerebahin badan gue di pinggir pohon bang. Coba ngerebahin badan, udah carrier kan ya, enak banget tuh kan ya, di atas di pinggir pohon gitu, pohon besar, enak banget tuh ngerebahin badan. Nah temen gue, ayo naik, ya udah ayo gitu. Ya, kan partner gue nih lagi benerin tas carriernya tuh, terus gue benerin carrier, ya udah yang lain duluan aja, gue berdua. Gue masih nyender enak gitu kan. Nah pas gue baru bangun, temen gue tuh kan pertama ngajak tuh temen gue tuh, yuk naik, yaudah yuk. Gue baru mau bangun, itu gue baru ngerasain tas gue, carrier gue bener-bener berat bang, bahkan 3 kali lipat mungkin menurut gue ya. Gue nggak bisa bangun bang. Gue ngerasa aduh ini kenapa gitu ya. Terus ayolah, yang lain udah nunggu di pos 5 tuh, deket persimpangan. Gue paksain, selangkah 2 langkah berhenti, sambil bongkok gue bang. Oke, nah pas mau sampai persimpangan jalur kan nih, kalau Gunung Manglayang itu kan ada puncak utama sama puncak bayangan. Nah kan kita udah nggak pada kuat mungkin, ya udahlah puncak bayangan aja. Nah gue di puncak utama tuh ngelihat cewek pendaki bang, sendirian. Gue inget kerudungnya kerudung ungu itu bang. Gue ngelihat kok ada pendaki gitu, katanya tadi nggak ada, sendirian lagi cewek gitu kan. Oke lah, gue abain lah, mungkin itu yang belum turun atau apa gitu kan. Gue sampai persimpangan, berhenti tuh lah, istirahat biasa. Sampai persimpangan itu kalau nggak salah gue jam 4 bang, bisa asar. Terus gue naik nih ke puncak bayangan, ada bapak-bapak 2 orang bang, pakaian putih-putih, nyapa dong, dan pak di sini mau naik, ya udah silakan ya naik. Nah di puncak nggak ada siapa-siapa, bener-bener berdua bang. Wah, maksudnya tim gue. Buat situ gue ngerasa, oh kok ini kenapa ya, sedangkan gue orang yang paling aktif gitu setiap pendakian. Kok gue ngerasa gue selalu diem, gue ngerasa gitu, gue nyadar, tapi gimana ya. Gue berdua sama temen gue saling tatap-tatapan. Setelah kita bikin tenda, yang lain ada yang masak, gue putusin ya udah ya, nggak ada yang boleh keluar tenda nih, soalnya kan kita cuma segitu doang. Nah terus temen gue ini pengen bikin api unggun nih, gue ke bawah dulu. Kebetulan kita sampai puncak tuh jam 5-an bang, udah bikin semua, udah jadi. Nah jam 5 tuh dia turun ke bawah bertiga. Dia ketemu sama bapak-bapak itu lagi bang, yang berdua. Dia ngobrol lah, katanya ngobrol, dia dikasih kayu bakar yang udah benar-benar jadi kayu bakar bang. Udah boleh, inilah apa, motong. Tinggal dibakar aja ya. Bener. Terus dia ngobrol, bapak-bapak itu bilang gini, di gunung ini nggak boleh masak daging. Mungkin itu larangan, dan nggak boleh ajan. Itu yang bikin gue bingung bang, kenapa nggak boleh ajan? Dan dia bilang, saya udah 3 bulan di sini. Kok 3 bulan gitu kan? Sedangkan dia nggak bawa peralatan pendakian sama sekali bang, gitu, cuma bawa golok aja gitu. Gue situ, oh, ada yang nggak beres nih. Udahlah, gue butusin buat diam aja di tenda, yang masak. Nah alhamdulillahnya pas mau maghrib datang 2 orang. Dia dari Bandung bang, dari kaki Gunung Manglayang itulah.
Itu dia juga bersyukur, alhamdulillah cina ada temen kan, udah bang sini aja gabung gua bareng. Ya, oke bang, oke cina. Kita bikin tenda deket-deketan tuh kan. Nggak lama datang lagi tuh bang, satu rombongan lagi. Kayak kita enak lah, satu rombongan itu gabung lagi bikin api unggun bareng tuh kan ya. Pas maghrib kita sholat dulu, apalah makan lagi gitu kan, nyemil-nyemil ngopi-ngopi kan, enak kan. Terus pas malam-malam sholat isya tuh, gua jam 8-an lah. Kan ini puncak nih bang nih, area camp tuh agak bawah lah, adalah jarak 15 meter mah. Gua mutusin buat ke puncak sama temen gua berdua pada malam itu, soalnya kan ada jaringan tuh di puncak kebetulan. Oke, gua naik ke puncak, biasalah di puncak ngabarin doi gitu kan, keluarga. Tuh gua ngerasa ini kenapa ya kok kabut tiba-tiba tebal gitu bang, bener-bener tebal sampai gak kelihatan apa-apa kan. Wah aduh, baru 10 menit gue di situ. Bang ayo turun aja, udah nggak enak nih kabutnya. Oke gue turun, cuma nyeterin ke bawah tuh, untung masih kelihatan jalur lah. Teman-teman pas ini di api unggun tuh masih pada ngumpul ya bang, dan anehnya tuh nggak ada kabut sama sekali. Oke lah, gue di situ ngobrol-ngobrol. Nah yang bikin gue kesel nih bang, pendaki yang datang ketiga tuh, yang ketiga dia ngomong dia pernah mendaki gunung ini bahkan beberapa kali, dan dia pernah ngalamin kejadian bang kan. Kok ngapain itu cerita bisnis di gunung itu. Terus dia ceritanya tuh dia ketemu cewek bang, dia nyebutin kerudung ungu, dan gue bilang kerudung ungu apa itu tuh. Dia ya biasalah, dia kan mau ke puncak pertama, sama di situ tempatnya bang. Dia samperin, dia panggil, pas cewek tuh nengok kata dia mukanya hancur kan. Gue ada di situ udah pengen aja ngapi unggun gue bang, apain lu cerita gitu kan. Tapi situ gue juga ini mana ya, rinding gue gitu kan. Dia kan apa, ternyata apa yang gue lihat sama yang dia lihat gitu bang. Situ udahlah beres-beres, coba cerita-cerita biasa. Gue tidur tuh, mutusin buat tidur bang, jam 10:30 lah gue tidur. Terus gue kebangun tuh bang, jam 1 gue kebangun bang. Pas jam 1 tuh temen gue juga bangun nih, si partner gue ini nih yang dari tadi bareng terus sama gue. Kita pas jam 2 tuh habis nyeduh kopi lah, puncak lagi yuk nyari jaringan. Yaudah ayo. Nah di sini gue di puncak pertama cuma berdua bang, biasa ngopi-ngopi. Nah terus ada orang Bandung lagi tuh datang nyamperin seorang, ngobrol-ngobrol biasa. Teman gue nih stand up nyamperin ke gue, dia cuma minta kopi aja, dingin pengen ngopi. Udah ngopi, habis itu langsung turun lagi dia bang ke bawah. Nah orang Bandung ini juga mutusin buat turun, gue masih tetap di atas nih. Terus gue ngerasa ini kan, ini puncak nih ya, ada tugu gitu ya, di belakang itu kan udah jurang, tapi kenapa ada suara cewek terketawa, terlangis rame bang gitu. Temen gue juga ngedenger gitu kan, ya apaan, masa ada yang ngecamp di jurang, kan nggak mungkin. Terus ya biasa kabut tebal lagi. Nah gue sering lihat tuh bayangan putih lewat bang. Terus gue kan emang sama partner gue nih udah paham lah mungkin gini. Gue udahin ngopi. Nah situ buat putusin buat turun ke bawah bang. Turun ke bawah, temen gue masuk tenda duluan, gue lagi buka sepatu. Di depan tenda itu ada suara delman bang, suara delman. Apa nggak itunya apa? Kerincingan? Iya, kerincing. Gue kan, kok ada delman di atas gunung. Makin jelas. Gue lari aja ke dalam tenda, pura-pura tidur. Gue padahal nggak bisa tidur di situ. Terus kan pas pagi nih, gue nanya nih ke orang, bang, emang kalau di belakang puncak tuh ada area camp ya? Nggak ada bang, emang kenapa? Enggak lah, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin juga gue ceritain gitu kan. Nah kebetulan si orang Bandung ini yang berdua nih kata gue nih, pas mau maghrib sampai ajakin, bang kalau mau pulang ke rumah aja dulu, liwat makan kan itu. Ya, oke bang. Nah gue kira udahlah, alhamdulillah gue udah selamat. Gue udah mau turun.
aman tuh bang, nggak ada kendala, cepet lah bisa dibilang. Cepet sampai di base camp bareng. Terus dia ngajak, ya udah bang ke rumah. Ya gue ke rumah dia tuh di dekat jalur satu lagi bang, yang Batu Kuda itu kan. Batu Kuda, oke. Gue makan situ, istirahat, tidur. Alhamdulillah kata gue selamat. Tapi yang ini lagi tuh sampai ke rumah itu masih ada bang. Apanya tuh bang? Mistisnya itu masih ada. Mistisnya masih terus-terusan? Masih. Sampai bang. rumah? Sampai rumah. Gua balik tuh asar dari Bandung. Asar sampai ke rumah tuh jam 10-an bang. Karena kan nyantai lah ya, udah balik nyantai. Pas gua di situ, gua sampai rumah, gua nyimpan carrier tuh di depan kamar bang, dalam pintu kamar. Gua minum dapur. Orang tua gua masuk ke kamar mau ngecek gua. Terus abis gua minum, gua ke situ. Orang tua gua ngomong, ini kamar kenapa panas banget cina? Panas apanya, biasa aja kata gua. Gua masuk, itu kamar gua bener-bener panas sama bau menyan bang. Panas banget pokoknya, ngekep gitulah. Gua, ya apaan sih ini, gua bilang. Udah gua irawin, gua cepet-cepet mandi. Gua tidur sampai nggak tidur di kamar gua bang. Di mana tuh bang? Di depan TV gua tidur. Di ruang tamu kayak iya, gitu ya? Tidur situ. Buset. Gua nggak kuat, panas banget gua. Gua kira paling cuma panas apa. Nah pas itu yang ini lagi bang, cewek itu selalu ada di mimpi gua bang. Cewek yang kerudungan? Kerudung ungu itu selalu ada di mimpi gua. Dia kayak ketemu lagi sama gua lagi mimpi jalan-jalan, ketemu lagi. Apaan ini gitu kan, kayak dia ada, selalu ada gitu. Gua bingung lah gitu. Terus selang beberapa hari, nah kumpul lagi nih teman-teman pendakian gua nih. Gua cerita lah ke teman-teman gua gini-gini. Ternyata bukan cuma gua bang yang sampai rumah. Temen gua juga ngerasa ya gitu sama gitu, kamar panas tapi ya masih bisa maksain lah buat tidur. Gua tanya, ada yang hal-hal aneh lagi nggak? Nah temen gua yang kata gua tadi di puncak turun lagi tuh minum kopi. Pas gua sampai tenda, dia bilang katanya ada yang manggil nama dia, suaranya suara gua. Tapi di belakang tenda itu jurang gitu. 3 kali kata dia gua manggil. Kan kata gua, kan gua di puncak, mana mungkin gua langsung ada di bawah gitu kan. Ya untung gitu gua masih sadar kata dia. Kalau enggak ya ketahui lah kan gitu. Terus dia juga mimpi bang. Mimpi kita semua naik lagi ke sana. Tapi nggak naik. Cuma sampai rumah orang Bandung ini bang. Cuma sampai di situ kita ya biasa ngobrol-ngobrol. Nah, yang naik itu cuma gue berdua sama partner gue tadi bang. Sambil bilang, kata dia, gue bilang ada yang ketinggalan di gunung. Gue juga kaget dong, apa yang ketinggalan sama gue di gunung gitu kan. Dan ya setelah gue ingat-ingat kembali, emang gue ninggalin sedikit sampah gitu kan di gunung pas gue ngopi di puncak itu bang. Gue lupa nggak bawa. Yang berdua itu ya? Iya itu bang. Nah, habis itu ya selama beberapa hari masih sering kemimpian. Bahkan kalau gue cerita gitu kan masih ada hawa-hawa si cewek itu gitu bang. Kayak selalu ada nemenin gitu. Sampai rinding bang. Sampai di kan situ ya udahlah gue bilang, setelah dia juga beda alam sama gue, nggak mungkin ganggu terus-terusan lah. Ya paling segitu doang sih bang cerita dari gue. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Karna nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Manglayang pada tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, Bang ya? Iya, benar. Dan memang Gunung Manglayang ini terletak di Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung ya, Bang ya. Dan Bang Karna bersama rekan itu melalui jalur Baru Berem. Iya. Nah, Baru Berem bukan yang tempat yang apa tadi atau lagi? Batu Kuda, Bang. Batu Kuda gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang sedikit gue tanyakan nih, Bang. Yang pertama mungkin saat mau naik itu ya, kan ada satu cewek ya? Iya bang. Satu cewek, itu si cewek ini bilang ke semua temen abang nggak bahwasanya dia lagi menstruasi atau bilang. menstruasi atau head itu? Bilang bang. Bilang? Semua tahu, tapi kan ya karena gua mungkin masih bocah lah gitu, jadi pikiran gua jadi cuma gunung ini,
masih ya, apa, ya ya. gunung ini pendek gitu kali Iya. bang. Dan abang nanya gak kalau si cewek ini bawa pembalut atau apa gitu? Nanya bang, alhamdulillah dia bawa, sama gua saranin juga sih dia bawa Al-Quran kecil gitu bang. Oh, buat jaga-jaga. Ya bukan buat jaga, tapi buat dibaca juga lah bang ya, Iya, gitu. pasti. Bukan, oh kita mau kesini bawa Al-Quran kecil lah, terus ini enggak, tapi dibaca juga teman-teman semua, oke. Dan kemudian kejadian kedua itu ketika abang lagi ngebreak ada pohon tumbang. Bukan pohon tumbang, pohon biasa ya. Iya, Lagi berdiri terus kan pohon abang istirahat sambil nyender, enak banget Enak tuh gitu banget kan. tuh, Bang. Itu antara pos 3 atau pos 4 saat itu satu. Lupa saya tuh. Di pos 4 bang. Pos 4 ya? Iya. Itu kan lagi ngebreak biasanya kalau udah pos-pos mau nyampe nih tuh biasanya stamina kita tuh udah paling mager tuh, Iya. gitu kan. Pengennya istirahat gitu Nyantai kan. gitu kan, Nyantai, dan saat itu ketika bangun lagi ransel abang kayak ngerasa berat. Berat banget bang. Beratnya tuh semacam kayak ngebawa barang yang abang bawa atau ada sesuatu yang ngegendong gitu. Nah, gue ngerasa kayak ada yang gendong bang. Gue ngerasa ngegendong orang, tapi nggak ada gitu. Nggak ada, Nggak ada. tapi berat gitu Berat kan. banget. Dan seharusnya kalau berat kan abang udah ngerasain dari pos 1 ke pos 4 dong gitu kan. pasti. Kenapa nyampe pos 4 beratnya tuh nggak logika gitu kan, logika. sesuai dengan barang bawaannya gitu ya. Oke, dan kemudian adalah abang ngelihat cewek nih Iya bang. pakai kerudung. Pakai kerudung. Abang ngeliat gak persisnya dia lagi ngapain gitu? Dia kayak lagi jalan, tapi dia diem. Diem. Dia kayak lagi mana ya? Dia Posisinya dia tuh lagi naik ke atas. naik, dia posisinya naik, jadi ngebelakangin gua. Jadi abang ngeliatnya cuma dari belakangnya aja tuh. Iya. Jadi gua ngeliat belakangnya aja, kerudung ungu, bawa ransel, dan ya gitulah diem kayak Diem. Berarti setelannya kayak pendaki dong ya? pendaki banget bang. Tapi misalkan dia ada temennya, seharusnya ketemu dong tempat camp. Ketemu, Seharusnya harusnya. ketemu dong di puncak. Dan misalkan, misalkan si kerudung ungu ini apa namanya solo hiking, seharusnya ketemu juga dong. Ketemu, harusnya. Ngecampnya juga dong gitu kan. Tapi ini nggak sampai turun tuh nggak ketemu bang. Nggak ketemu sama sekali bang. Oke. Dan setelah itu papasan nih bang, sama kakek ya? Iya, lebih ke bapak-bapak sih bang. Bapak-bapak. Jadi berarti nggak terlalu tua gitu. Iya. Oh, perawakannya kayak gimana? Kalau bisa digambarin tuh bang? Ya kayak bapak-bapak pada umumnya sih bang kalau kata gua. Jadi ya dia berdua, badannya ya emang tinggi besar sih, kayak bapak-bapak umumnya lah gitu. Bawa golok. Bawa golok. Oh, dan ternyata ini kan ketika nyampe tempat camp itu bangnya bahwasanya dia udah nyiapin kayak kayu bakar tuh yang kalau kita udah siap Tinggal bakar. tinggal gitu. bakar aja gitu kan. Dia udah nyiapin ini deh gitu. Iya, pas temen gua ke bawah, itu pas dia naik udah bawa itu bang. Oh. Udah bawa kayu bakar yang udah dipotong-potong atau? Iya, udah dipotong-potong sama yang besar satu bang. Oh. Ya. Pas nganterin itu masih 2 orang kah? Masih berdua. Masih berdua. Dan ini kan terus ngobrol-ngobrol tuh ya. Iya. Bahwasanya kalau naik Gunung Manglayang nggak boleh bawa daging dan juga nggak boleh ajan. Nah, itu bang. Dan beliau nih yang 2 orang ini bang ya mengatakan kalau di Gunung Manglayang dia udah 2 bulan. 3 bulan bang. 3 bulan tuh ngapain coba di gunung 3 bulan, kita 3 hari aja kita jenuh gitu kan. Tapi dia tuh pakaian dari bapak-bapak ini kayak biasa aja atau memang ada atribut-atribut yang berbau-bau dengan kayak dukun, mohon maaf gitu. Dia cuma pakai kaos putih sama celana udah bang. Udah nggak kayak hitam-hitam gitu Nggak tuh, ada, Bang. pakai ikat pala nggak ya? Enggak. Oh, Lebih oke. ke kayak orang biasa aja gitu bang. Dan ketika bapak-bapak itu ngomong nggak boleh bawa daging dan ajan ya, dan nggak boleh ajan tuh, abang udah berpikiran kalau Iya. itu bapak-bapak beneran bapak-bapak atau bukan nggak? Nah. Saat kejadian itu tuh. Ya pikiran gitu sih bang, soalnya kan yang namanya ajan gitu kan, Iya. kan penting gitu kan, Iya. bisa dibilang kalau mau sholat mau apa gitu kan. Mm-mm. Tapi kenapa nggak boleh ajan, sedangkan dianjurin gitu ajan itu. Mm-mm. Sebelum sholat kan gitu kan, Betul. untuk ajakan untuk sholat gitu kan. Nah, Iya, itu. kalau nggak boleh bawa daging, emang bisa masuk akal bang ya. masuk akal. Semua gunung juga ada beberapa gunung yang nggak boleh bawa daging. Tapi kok kenapa nggak boleh ajan? Nah, Kan gitu. Itu loh logikanya itu loh. Kenapa nggak boleh ajan? Dan ketika abang ngecamp itu malamnya ya, berarti ya ketemu ada nyusul lagi maaf, tuh. bang, ini pas ini bapak-bapak itu juga tahu temen gue yang cewek itu lagi menstruasi. Oh tahu, berarti dia secara ngomong kamu menstruasi atau gimana tuh? Ya kan tetehnya, dia ngomong kan tetehnya juga lagi menstruasi.
Gitu. Jadi takutnya amis atau apa gitu. Dia bilang gitu sih bang. Bilang kayak gitu, kata si bapak-bapak ini. Iya bang. Oke. Dan ini kan ketemu lagi tuh bang ya sama rombongan pendakilannya. Akhirnya rame tuh ya, bikin Api Unggun ramean tuh. Rame. Tapi ada salah satu rombongan yang cerita nih. Iya. Cerita kejadian dia ketika sebelumnya mendaki Gunung Manglayang juga. Bahwasanya dia ngelihat yang kerudung ungu. Iya benar bang. Dia nyeritainnya kalau boleh detail lagi gimana tuh bang? Dia cerita gitu. Dia pas ngedaki, nah dia ke pojok utama tuh, ke jalur yang cewek tadi. Cewek yang baju ungu itu? Iya. Kerudung ungu itu? Iya, dia papasan lah bang. Dia papasan, ceweknya ngeliat ke dia, ternyata mukanya hancur dan dia lari, dia bolak-balik di situ terus bang. Dia kayak gimana ya? Kayak disesatin tapi ya dia di situ-situ terus. Terus karena mungkin dari sosok itu ya kita yang nggak tahu kayak bang ya. Mungkin ya kita kan mungkin berasumsi kayak gitu. Oke, dan ini kejadian lagi nih bang ketika nyampe di tempat camp ya, malamnya kan abang kencing tuh ya. Bukan kencing, jam 1 tuh ke arah puncak ya. Puncak. Berdua kan. Ternyata temennya itu kan ada yang manggil nih. Nah. Suaranya kayak abang. Iya. Nah, abang itu saat itu lagi dalam tenda atau emang lagi saat itu tetap di puncak tuh? Masih di puncak bang. Masih puncak. Masih di Tapi ada yang manggil kayak dari belakang. Iya, di belakang tenda. Kan di belakang tenda itu jurang bang. Oh iya, sedangkan belakang tenda aja jurang gitu kan, nggak mungkin dong ente di situ bangnya kan gitu ya. Ngajrut itu dari atas. Iya, seber ngapain juga gitu kan. Dan ini bang, bukan satu lagi tapi masih banyak nih. Ketika nyampe di Tugu, belakang Tugu itu kan, namanya Tugu kan pasti belakangnya agak kayak jurang gitu kan. Abang ngedenger suara kadang ketawa, kadang nangis gitu. Itu posisinya durasinya kalau boleh tahu itu agak panjang, ada cuma cetik gitu aja tuh. Berkepanjangan itu bang. Dia kayak ramai orang aja gitu. Ntar ada yang ketawa, ntar ada yang nangis gitu. Berarti layaknya kayak tempat camp, kayak gitu ya? Iya bang. Jadi belakang Tugu kayak di bawahnya itu kayak tempat kayak wah gitu, keramaian gitu kali ya? Keramaian. Oke. Kadang yang jerit itu kan. Kadang jerit. Tapi suara cewek, cuma cewek aja nggak mendengar. Suara rame itu cewek, nggak ada suara cowok? Cewek bang. Oke, dan kemudian suara kerincingan kuda nih bang. Suara kerincingan kuda yang dimana kayak muterin tenda. Dia lewat aja bang. Lewat aja. Lewatnya kalau boleh tahu dari arah bawah mau ke atas atau atas dari bawah? Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Cring gitu. Ya makin jelas. Ya gue lari lah. Nah, masuk tenda gitu kan. Dan sebelum itu kan, sebelum pos 1 nih bang, suara gamelan. Nah, itu yang ternyata yang dengar itu kan setelah pulang ke rumah, kumpul lagi tuh sama teman-temannya. Yang dengar suara gamelan itu cuma abang aja atau memang ada yang lain nih? Itu berdua sama bener gua bang. Oh, gamelannya kayak gamelan Jawa. Gamelan lebih ke Jawa sih bang. Ke Jawa. Ada gong yang durasinya juga lumayan panjang sih bang. Ada 8 detikan. Tapi bukan gamelan pementasan ya? Bukan bang. Kalau gamelan pementasan kan bisa jadi gitu kan? Bisa jadi. Maksudnya kena angin gitu kan? Tapi ini gamelannya beda, cuma tok gamelan, nggak ada gendang, nggak ada ini. Nggak ada bang. Nggak ada. Ya kan lagian kalau ada angin juga pasti yang depan juga ngedenger gitu kan? Iya. Seharusnya kalau emang misalkan sumber suara dari bawah ya, dari bawah penduduk tuh pasti nggak cuma abang aja yang denger nih, tapi teman-teman juga pasti denger kan gitu kan? Oke, dan nggak sampai situ aja, berlanjut ke rumah nih bang. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kenapa, tapi ngapain sih perempuan itu bang di mimpi abang tuh? Ngapain aja? Seingat abang nih. Ya, mimpi tidur. Dia lagi tidur nih. Mimpi juga lagi tidur. Pas buka mata, tiba-tiba si cewek nih ada di atas lemari ini. Terus ya gue tidur lagi, terus gue lagi jalan-jalan. Tiba-tiba di pinggir jalan ada si cewek itu. Tapi dia tetap ngebelakangin gue bang. Nggak mau ngeliatin mukanya gitu? Nggak mau ngeliatin mukanya, dia tetap ngebelakangin gue. Sampai berapa lama tuh bang mimpi kayak gitu tuh? 3 harian sih bang. 3 harian? Sampai gue cerita kan, misalnya gue cerita nih kampung gini-gini. Pas gue pulang dari tempat itu ke rumah, kayak dia tuh kayak ada terus tuh di belakang gue. Nah, pas gue cerita pun selalu ada wanginya gitu. Wanginya wangi apa bang? Lebih ke kemenyan sih bang. Kemenyan. Dan bahkan di kamarnya juga ngerasa panas ya? Bener. Padahal kan itu kan bukan siang, yang abang baru sampai rumah itu loh, naruh ransel itu kan? Jam 10 malam. Jam 10 malam gitu kan? Ya sekarang kan rumah sekarang pasti ada kipas angin bang gitu kan? Sepanas-panasnya oke kalau siang, masuk akal. Ini kan malam. Oke, dan itu
Heeh. Yang ngerasain kan cuma gue, tapi orang tua gue juga ngerasain panasnya. Nah itu, tumben-tumbenan gitu ya. Iya. Oh, oke. Dan terus kan ketemu lagi sama teman-temannya, mimpi tuh bang. Mimpi bahwasanya abang sama 4 teman abang naik gunung lagi nih. Iya. Gitu kan. Katanya dalam mimpi itu abang nanya nggak siapa yang ngomong untuk ada yang tertinggal itu? Saya sendiri bang, gue. Abang sendiri? Iya. Jadi bukan si perempuan itu ya? Bukan, tapi gue yang tertinggal. Sama di atas ada yang ketinggalan dari gue gitu. Sama temen gue nih berdua. Jadi, ternyata sampah, bekas sampah ya. Ya kita namanya manusia bang ya, kadang lupa gitu kan. Ya nggak luput dari kesalahan lah gitu kan. Tapi kan dalam mimpinya itu kayak ada sebuah panggilan jiwa nih, bahwasanya gue tanggung jawab kok gitu kan. Kadang kita aja buang sampah satu nih, terus kita pulang kayak ada ngerasa ganjel gitu. Wah gue buang sampah di sini nih kayaknya gimana gitu kan. Tapi teman-teman semua, cerita dari Bang Karna ini memang ada cukup menarik ya, karena gue baru tahu kalau naik Gunung Manglayang nggak boleh bawa daging dan juga nggak boleh azan. Itu juga dari bapak-bapak yang udah di Gunung Manglayang selama 3 bulan dan nggak turun-turun. Iya banget tuh. Berarti kan kalau 3 bulan nggak turun-turun, otomatis bapak-bapak itu udah tahu. Iya bang. Kayak larangan-larangan itu dong, gitu kan. Kecuali kita baru naik gunung, kita nggak tahu sumber informasi dari mana. Bang jangan bawa daging, jangan gini. Nah, gitu kan logikanya. Berarti bisa dibilang bapak-bapak tersebut lagi ya mencari sesuatu atau kita nggak tahu bang ya. Soalnya kalau kita udah ke gunung berbulan-bulan pasti ada sesuatu yang pengen dicari, gitu kan? Bener. Pasti dong. Pasti itu teman-teman semua. Oke, pengalamannya cukup menarik banget bang dan cukup memberikan nilai edukasi nih buat ke teman-teman semua, bahwasanya tadi setiap gunung mempunyai aturan yang tertulis dan juga tidak tertulis, dan juga nggak ada, selalu disinggung, nggak ada larangan secara resmi bahwasanya perempuan nggak boleh naik gunung. Sok monggo, boleh-boleh aja, tapi bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Misalkan bang ya pembalut gitu kan. Terus juga dia juga tahu porsinya dia, misalkan gue udah capek nih gitu kan. Karena kalau dipikir secara kesehatan, bahwasanya kalau perempuan yang lagi menstruasi pasti kondisinya lagi ngedrop kan gitu bang ya. Oke bang, sebelum ditutup nih bang, ceritanya punya pesan atau mengingatkan lah untuk para pendaki yang mau naik Gunung Manglayang ataupun ke gunung manapun bang, sok monggo. Oh, pesan dari gue sih ya bang, lebih ke jangan ngeremehin gunung. Mau berapapun ketinggian dia tetap bahaya. Kita nggak datengin bahaya. Terus ya namanya itu harus siap-siap lah. Namanya jangan sampai ya udah cuma ini boleh gitu. Terus ingat bawa turun sampah, itu penting bang. Gue soalnya udah ngerasain sendiri dan sekarang udah tahu lah gue gitu. Sama jangan maksain. Kalau misalnya cewek lagi head nih, jangan maksain. Mungkin imbasnya bukan ke dia, tapi ke orang terdekat. Gitu aja sih bang kalau menurut gue. Nah itu, jadi yang nggak ngerasain misisnya itu bukan yang menstruasi bang ya, tapi temen sekelompok nih gitu kan. Dan nggak cuma Bang Karna aja, tapi beberapa narasumber juga mengatakan kayak gitu. Yang menstruasi nggak ngerasain apa-apa, tapi teman-temannya malah ngerasain apa-apa gitu kan. Dan yang tadi benar, jangan pernah meremehkan gunung dan jangan melihat ketinggian gunungnya. Karena misalkan Gunung Manglayang tuh ketinggiannya berapa tuh bang? 1.800-an. Nggak nyampe 2.000 lah bang. Oh pendek gitu kan. Oh pendek, yang namanya manusia gitu kan. Ada, ya tadi saya bilang tuh banyak luput dari kesalahan gitu kan. Karena sebagai manusia ya seperti itulah gitu kan bang ya. Nah itu ya teman-teman semua ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil nih dari pengalamannya Bang Karna bang ya ketika melakukan Gunung Manglayang tadi. Jangan buang sampah sembarangan di gunung, jangankan di gunung, di lingkungan kita sekitar, di rumah, di keluarga gitu kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bisa sampah itu kita daur ulang dan kita manfaatkan untuk produk lain gitu kan. Yang kedua tadi, nggak boleh meremehkan gunung apapun itu, bukit apapun itu. Tadi benar, karena gunung itu mempunyai resiko yang sangat tinggi bang ya. Dan ketika kita naik gunung berarti kita nyamperin resiko itu gitu kan. Karena berkegiatan di alam bebas itu banyak sekali teman-teman semua faktor resikonya. Entah itu angin, entah itu badai, entah itu segala macam lah gitu kan. Karena alam nggak bisa kita prediksi gitu. Dan persiapan dan juga kesiapan bisa meminimalisir resiko-resiko atau bahaya-bahaya ketika kita akan
bepergian ke alam bebas, entah itu mendaki gunung, arum jeram, dan juga lain-lain Bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Karna ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Manglayang ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Bang, jauh-jauh dari Kerawang. Semoga next kita bisa ketemu lagi Bang ya. Dan insya Allah kalau ada waktu kita main-main ke Gunung Sanggabuana. Sekalian anterin Ane. Karena deket Bang ya, dari Gunung Sanggabuana Bang ya. Oke, hati-hati Bang ya di jalan Bang ya. Terima kasih banyak.